Dan menurut saya apa yang dilakukan Pak Prabowo ini sungguh keren sekali ya. Pada saat lalu memang kita lihat ya, Prabowo sudah 2 kali mengunjungi mantan Presiden ke-7 Jokowi ke Solo. 2 kali loh, bayangkan. Tetapi pada saat lalu, ketika Pak Prabowo mampir ke Solo itu banyak narasi-narasi yang menyebut Pak Prabowo boneka Jokowi dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang cukup unik, setelah bertemu dengan mantan Presiden ke-7 Jokowi, ternyata Pak Prabowo juga menemui mantan Presiden SBY di Cikeas pada malam hari 4 November 2024. Nah, artinya Pak Prabowo itu adil lah, yaitu bertemu mantan Presiden ke-7 Jokowi dan mantan Presiden ke-6 Pak SBY. Otomatis lah itu sudah meluluh lantakkan setidaknya apa yang dinarasikan Pak Prabowo sebagai boneka Jokowi dan lain sebagainya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, ini juga cukup mengejutkan sekali, di mana Raffi Ahmad itu baru menjabat sebagai utusan khusus dari Pak Prabowo Subianto, tetapi malah dukung-mendukung paslon tertentu pada pilkada serentak. Ya memang saya rasakanlah kepanikan karena yang dijagokan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus itu ternyata dari hasil elektabilitas kalah telak dengan apa yang didukung oleh PDI Perjuangan. Bayangkan loh, satu parpol melawan Koalisi Indonesia Plus tetapi juga tidak mendongkrak elektabilitas. Menurut saya ini sangat buruk sekali, bahkan juga ya setidaknya meminta tolong Raffi Ahmad lah dengan kepopulerannya untuk setidaknya mendukung pasangan calon tertentu. Mungkin kalau kita misalkan pendukung Ganjar atau pendukung Anies Baswedan, kalau mengkritik setidaknya Raffi Ahmad, ya saya sangat setuju sekali dengan pendapat Faya Atika ini. Sebagai pejabat negara, Raffi Ahmad seharusnya tidak boleh kampanye kan? Yang protes paling kelompok 16 dan 24%. Nanti akan ada pembelaan dari kaum 58% kalau RA cuti. Beliau kerjakan belum genap sebulan Pak, nggak apa-apa, mereka bodoh. Ya, kalau kita lihat pada Pilpres yang lalu, wah itu bahkan sudah terang-terangan ya, bahkan juga pejabat dari BUMN, pejabat dari kementerian, dan bahkan juga menteri sendiri pun juga sudah terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu. Kalau kita lihat dari perundang-undangan misalkan, itu jelas tidak boleh. Ya, tapi kita tidak tahu lagi lah. Yang jelas ini sudah etikanya tidak ada, karena memang pada saat awal Pilpres 2024 itu sudah ada pelanggaran setidaknya kode etik berat, etika berat, yaitu oleh siapa? Oleh Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman, adik ipar dari Presiden Joko Widodo, paman dari Gibran. Itu sudah ada pelanggar etik berat. Ya, menurut saya akan dicontoh lah oleh pejabat-pejabat lainnya terkait etika dan lain sebagainya. Dan bahkan juga di pilkada serentak Raffi Ahmad kemungkinan tidak mengerti ya terkait perundang-undangan. Misalkan ada pihak-pihak yang dilarang ikut kampanye. Kalau kita lihat dari ketentuan dalam pasal 62 ayat 1 PKPU nomor 13 tahun 2024 adalah siapa saja pihak yang dilarang untuk mengikuti atau terlibat dalam kampanye pilkada, pejabat badan usaha milik negara BUMN, BUMD, pegawai aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, kepala desa atau sebutan lain lurah, dan perangkat desa atau sebutan lain perangkat kelurahan. Kalau kita lihat pada Pilpres yang lalu juga ada yang mengorganisir setidaknya kepala desa. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu di Grebek KPU, kalau tidak salah di Jawa Tengah ya, itu juga ada yang mengorganisir kepala desa dan lain sebagainya. Menurut saya itu sudah pelanggaran berat sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Are Rise, kemarin ada yang nge-tweet setelah sowan ke Solo, akan ada endorse dari RA. Cia, kasihan amat, blunder lagi Pak pejabat nih. Ada nggak jabatan Raffi Ahmad disebut dalam PKPU larangan pejabat yang tidak boleh kampanye? Ya, tetapi kan itu Raffi Ahmad sudah menjadi utusan khusus presiden ya. Jadi kalau cawe-cawe sungguh sangat buruk sekali. Perangkat kelurahan bahkan juga tidak boleh ikut kampanye. Ya seperti itulah. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Prabowo itu juga sangat keren sekali menurut saya ya. Bahkan tidak segan-segan kalau kita lihat pada saat lalu itu Ganjar Pranowo juga akan membangun tanggul laut raksasa.
Ini juga ada wacana dari Pak Prabowo Subianto, yaitu akan membangun tanggul laut raksasa dari Banten sampai Jatim. Menurut saya ini sangat keren sekali ya, walaupun program-program dari lawan politik kalau misalkan bagus dikaji dan diterapkan, menurut saya juga sangat bagus sekali. Kalau kita lihat dari berita pada waktu lalu ya, bahkan warga Pekalongan ingat jasa Ganjar bangun tanggul laut, terima kasih, kini tidak banjirop lagi. Ya seperti itu. Jadi menurut saya program mana yang bagus ya diterapkan. Dan itu Pak Prabowo juga sudah setidaknya mewacanakan lah program-program dari lawan politik untuk diterapkan pada pemerintahannya. Seperti apa? Ya seperti pada saat lalu Ganjar juga akan memutihkan setidaknya hutang para petani dan nelayan dan juga UMKM. Itu juga diterapkan oleh Pak Prabowo Subianto. Ya kemungkinan realisasinya tahun-tahun inilah. Dan bahkan ketika Ganjar Pranowo mau membangun tanggul, itu juga saat ini ada pemberitaan Pak Prabowo juga mewacanakan tidaknya akan membangun tanggul raksasa dari Banten sampai Jatim. Ini sangat keren lah. Presiden Prabowo Subianto akan membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang membentang dari pesisir Banten hingga Jawa Timur. Hal tersebut diungkapkan oleh utusan khusus Presiden bidang energi dan lingkungan hidup Hasyim Jojo Hadikusumo usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Hasyim mengatakan proyek tanggul laut raksasa itu harus segera dimulai. Pasalnya ada ancaman sawah-sawah di pantai utara Pantura, Pulau Jawa akan tenggelam. Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun, mungkin 2 atau 3 presiden yang melaksanakan, tapi harus mulai sekarang, ujar adik Prabowo di kantor AHY pada 31 Oktober. Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektar kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama, imbuh Hasyim. Nah, jadi juga sangat keren sekali ya. Walaupun program-program dari lawan Pilpres pada saat lalu, saat ini juga akan diimplementasikan di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ini sangat keren sekali lah. Menurut saya rekonsiliasi itu dimulai dari ini dulu, yaitu program-program dari lawan politik diimplementasikan ya. Kalau memang program dari lawan politik itu bagus ya, kenapa tidak diterapkan? Menurut saya itulah yang paling diperlukan saat ini. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.